Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas altcoins. Buat lo yang pengen nonton overview mengenai Bitcoin dan Ethereum, gue sudah upload jam 11 pagi tadi di DCWT sesi pertama. Ya, jadi buat lo yang pengen lihat BTC dan Ethereum, bisa nonton ke sana ya. Nah, kalau kita lihat di sini masih belum banyak perubahan sih ya, masih di dekat-dekat situ. Bitcoin tadi pagi di 41.800, sekarang turun sedikit di 41.700-an. Lalu untuk altcoins kita bisa lihat di sini BNB dia meningkat sebesar 3,33%, Solana dia rally dengan cukup signifikan sebesar 4,84%, XRP 3,6% kalau kita bulatkan, Cardano 2,83 dan AVAX ini masuknya kategori ngepump ya. Ngepump sebesar 5,44%. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan finance. Bentuknya bisa analisa, news maupun memes ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk saja ke roster kita pada hari ini, atau mungkin sebelum ke sana kita lihat dulu Bitcoin Dominance deh ya. Bitcoin Dominance kita bisa lihat di sini untuk hari ini ya, Bitcoin Dominance kan meningkat nih. Nah, kondisinya tuh sekarang sayangnya menembus MA20 ya. Ya, ini sedikit bikin deg-degan nih buat para pemegang alts ya. Karena kan gue udah bahas dari beberapa hari lalu, kalau MA20 ini berhasil nahan, ini kemungkinan senarionya mirip-mirip kayak di daerah mana nih ya? Di daerah sini nih. Boom. Nah, MA20 jadi resisten. Tetapi ini malah tembus. Nah, pertanyaannya apakah Bitcoin akan kembali berkuasa lagi? We'll see, ya we'll see. Tetapi walaupun dia naik lagi ke atas, yang menjadi tolak ukur utamanya adalah kalau dia membuat higher high atau tidak. Kalau dia membuat higher high dan dia di atas dari 54,57%, nah itu kemungkinan Bitcoin bisa kembali berkuasa gitu. Tetapi selama dia masih membuat tren yang jelas di sini ya, lower high, sorry bukan lower high, tapi lower low, lower high, lower low, dan lower high ya. Nah, itu masih bagus untuk alts in general gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin Dominance. Kalau buat lu para pemegang alts, tentunya harapannya adalah Bitcoin Dominance bisa lanjut turun ke bawah. Dan tentunya ini ya bisa dibilang sangat ngaruh buat orang-orang yang udah akumulasi dari sini nih. Kan gue udah bahas dari awal tahun 2023 ya. Akumulasi BTC di sini udah sampai atas ya, setahun lah biasanya ya, pertengahan cycle ya. Nah, di situ baru pelan-pelan kita mulai bangun posisi alts kita, karena biasanya akan mulai drop dari EMA 200. Nah, kalau udah drop dari EMA 200 dan 200-nya sudah benar-benar menjadi resisten seperti di sini maupun di sini nih. Ini yang paling kerasa. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan cenderung jauh lebih profitable saat kita pegang alts gitu ya. Oke, untuk roster hari ini kita bisa lihat ya, akan ada Polkadot, Render, Sandbox, Cardano, Solana, dan BNB ya. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya. Lu tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita langsung mulai dengan Polkadot. Untuk Polkadot dia kemarin retest ke angka $6 lebih 69 sen ya. Dan kemarin rally-nya cukup signifikan sebesar 3,68. Tetapi kita bisa di sini dengan jelas dia masih ke-reject oleh $6 lebih 69 sen untuk yang kedua kali ini. Nah, jadi untuk posisi spot ya berarti buy limit kedua di $6 lebih 34 sen, buy limit ketiga di $5 lebih 69 sen. Itu untuk posisi spot di Polkadot. Untuk posisi futuresnya, kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di $6 lebih 69 sen kemarin ya. Nah, artinya kalau seperti itu ya lagi-lagi kita sudah punya posisi short ya. Nah, target TP posisi short kita adalah di angka $6 lebih 34 sen di sini ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $6 lebih 34 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka $3 lebih 34 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di Polkadot. Sekarang kita geser ke render. Untuk render kemarin ini posisinya cukup nanggung ya. Sayangnya kita nggak kena buy limit ke berapa nih? Kedua ya. Sebenarnya kena sih sekali kalau di sini ya. Jadi bisa dibilang untuk posisi spot tinggal tersisa 2 saja. Buy limit kedua di $3 lebih 62 sen dan buy limit ketiga di $3 lebih 5 sen. Ya, itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jelas yaitu di $3 lebih 62 sen. Tapi kalau lu mau sedikit lebih konservatif, boleh mungkin di struktur yang cukup baru di sini ya. Kita kasih tanda aja yaitu di $3 lebih 71 sen ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, kalau gue pribadi sih masih tetapnya di sini ya. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di $3 lebih 62 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Next kita geser ke Sandbox. Nah, Sandbox sudah beberapa lagi yang request. Kemarin terjadi rally yang lumayan 3,4%, tapi overall kita bisa di sini ya momentumnya masih jelas bearish. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan we'll see ini apakah akan terjadi lower high lagi atau tidak ya. Untuk struktur ada yang baru di sini, artinya kita buy limit mungkin tinggal ya kita bikin dua aja deh ya. Buy limit pertama di 43 sen dan buy limit ketiga di MA200 yaitu di angka 40 sen ya. Untuk posisi futuresnya kita lihat apakah nanti terjadi retest 1, retest 2 di 46 sen atau tidak. Atau kalau dibuletin lebih tepatnya 47 lah ya. Kalau sampai ke reject di sana, artinya membuat suatu lower high ya, dan target TP kita adalah di sini di angka 43 sen ya. Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya ya. Selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano dia kemarin ya momentumnya masih cenderung bearish juga, mirip-mirip seperti Sandbox ya. Untuk posisi spot masih cukup jauh, tinggal tersisa sekarang tuh di EMA200 atau di 35 sen. Ini masih dekat, jadi gua satuin aja menjadi satu buy limit ya. Nah, untuk posisi futuresnya, untuk posisi futures di sini mungkin ada satu struktur baru nih ya. Satu struktur baru, maka dari itu apabila terjadi retest 1, retest 2 di 49 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 46 sen atau lebih tepatnya 0,465 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 46 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 49 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano. Selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana sedikit berbeda daripada yang lain. Yang lain cenderung gagal menembus ya karena ke reject resisten. Tetapi untuk Solana dia malah berhasil reclaim ya. Reclaim $89 lebih 43 sen ya. Jadi untuk posisi spot untuk Solana itu buy limit kedua di
89,43 dan buy limit ketiga di 75,38. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futures kita bisa di sini ya. Kemarin kena cut loss, retest 1, retest 2, ternyata retest keduanya malah tembus ke atas. Jadi untuk posisi shortnya kita kena cut loss. Tetapi terjadi lagi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten. Nah, kalau kayak gitu berarti kita kebuka lagi posisi short ya. Nah, posisi short yang kita pegang sekarang target TP-nya adalah di angka 89,43. Sementara untuk posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 89,43, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang konservatif di EMA50, yang lebih agresif di EMA20. Itu untuk Solana. Geser ke BNB. Untuk BNB terjadi juga reclaim ya setelah kemarin lusa tanggal 25 dia retest ke EMA50, dia menemukan support di situ dan berhasil reclaim 296,2 USD ya. Nah, berarti untuk posisi spotnya jadi sedikit nanggung nih ya. Ini buy limit kedua deh. Buy limit kedua di 296,2. Buy limit ketiga karena ini sudah dekat yang 50 jadi gua putuskan buat diturunin aja ke bawah. Jadi buy limit ketiga itu di angka 272,3. Ya, jadi ini dihitungnya disatuin deh karena udah mulai dekat ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures hari ini sudah terjadi retest pertama di EMA20. Kita lihat besok jam 7 pagi apakah daily close-nya di atas atau di bawah dari EMA20. Kalau di bawah dari EMA20, retest kedua besok terjadi. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 296,2. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 296,2 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk BNB ya. Overall walaupun BTC menembus ya beberapa resisten yang cukup ya bukan kuat ya, tapi secara momentum kan dia cenderung jelek nih dalam beberapa minggu terakhir. Nah, tapi berhasil reclaim. Nah, jadi menurut gua yang jadi kunci untuk alts kali ini karena kalau kita di sini momentum mereka secara sendirinya itu nggak terlalu kuat gitu ya. Ya terbukti dengan Bitcoin dominance yang meningkat dengan signifikan. Jadi kalau menurut gua kunci untuk alts bisa bounce back ya, maybe kecuali BNB lah. BNB cukup kuat jujurnya ya dibandingkan beberapa alts yang lain. Yaitu adalah Bitcoin harus mulai membuat suatu pola yang lebih bullish ya. Jadi kan di sini udah reclaim nih. Nah, kalau sampai dia bisa bertahan dan dia yang paling penting nggak ke-reject oleh MA20 seperti pembahasan di CWT tadi pagi, nah itu ada kesempatan mungkin bisa buat lanjut lagi ke atas. Tapi kalau sampai MA20 mulai menjadi tukang pukul, ya ini sedikit ini ya mengenang lagi masa lalu nih. Gua ingetin kayak di masa-masa ini gitu ya. Nih, tembus, resisten, dipukul, boom seperti ini ya. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua sekarang yang jadi kunci adalah MA20 apakah dia akan menjadi resisten atau bisa ditembus oleh Bitcoin. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.